Skill dewa tukang bangunan, cara turunkan genteng dari gedung lantai 3 yang habis dimakan rayap. Ini adalah sebuah gedung tempat ibadah yang kondisi gentengnya sudah melandai dan habis dimakan rayap. Rayap tidak hanya memakan kayu, tetapi ternyata rayap juga bisa menembus tembok. Ketika kayu sudah habis, rayap ini mulai memakan plesteran tembok yang terdiri dari campuran semen dan pasir. Ya, atap gedung ini akhirnya dibongkar total dan dibuatlah sebuah lantai baru yang dicor. Dan seperti inilah tukang bangunan menurunkan genteng-genteng dari lantai 3 sebuah gedung. Dikerjakan secara manual. Genteng ini mungkin 3 atau 4 biji genteng yang beratnya satu genteng itu sekitar 5 kg. Diturunkan menggunakan tali dan diturunkan secara perlahan. Ada 2 orang di atas membongkar genteng dan ada orang juga di bawah yang mengambil genteng melalui tali ini. Genteng-genteng ini diambil dari atap yang terdiri dari kayu, dan kayu itulah yang sudah habis dimakan oleh rayap, dan sangat berbahaya kalau genteng tidak diambil, maka genteng-genteng ini bisa jatuh di ruang ibadah secara tiba-tiba. Gedung ini sebenarnya baru berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Tetapi waktu sedemikian ternyata rayap-rayap sudah menggerogoti semua bagian kayu yang ada di dalam gedung ini. Bukan hanya kayu, ternyata ada juga bagian-bagian tembok yang di dalamnya terdapat rayap. Rayap merupakan jenis serangga yang mudah untuk dijumpai. Selain itu, rayap juga kerap dianggap sebagai hama yang merusak benda yang berada di dalam rumah yang biasanya terbuat dari kayu. Oleh karena itu, rayap kerap tidak disukai oleh sebagian orang. Rayap sangat menyukai tempat yang gelap dan lembab, namun tetap memiliki suhu yang hangat. Sehingga tidak heran lagi jika rayap kerap tinggal di dalam kayu atau mendekati permukaan tanah. Tinggalnya rayap di tempat gelap dikarenakan rayap tidak tahan dengan cahaya. Menghentikan serangan rayap, ruangan ini tampaknya sudah dipasang bondek dan telah dilakukan pengecoran, sehingga atap yang tadinya dari genteng sekarang sudah berubah menjadi sebuah lantai yang baru. Ini adalah hasil pengecoran yang dikerjakan oleh para tukang. Belum selesai memang, tetapi tampaknya sudah hampir rampung. Ya, sekedar mengingatkan agar apabila kita membangun sebuah rumah, sebuah gedung, maka perlu dipertimbangkan apakah menggunakan kayu atau rangka yang lain. Kalau sekarang rangka baja yang lebih praktis dan ekonomis, juga anti rayap. Menurut Profesor Dr. Dodi Nandika, Guru Besar di Fakultas Kehutanan IPB Bogor, bahwa daerah yang rawan rayap di Jakarta berada di daerah Ciracas, Kramat Jati, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, serta Cilincing. Ia berkata bahwa Indonesia merupakan surga bagi rayap, di mana iklim Indonesia memiliki suhu udara yang hangat namun memiliki kelembaban udara yang tinggi. Hal ini sangat sesuai untuk perkembangan rayap. Karenanya, bahaya serangan rayap sangat penting untuk ditanggulangi
kata Profesor Dodi. Dari penelitian Profesor Dodi, bahwa pada tahun 2015, dugaan kerugian ekonomis akibat serangan rayap pada bangunan rumah di Indonesia sebesar 8,68 triliun rupiah. Sedangkan pada rumah dan bangunan gedung lainnya sebesar 10 triliun rupiah, kata Profesor Dodi. Seperti yang dimuat di news.detik.com. Berhati-hati jika Anda mempunyai rumah tapi tidak ditinggali atau tidak ada penjaganya. Karena rumah yang tidak ada penghuni itu berarti tidak dirawat. Jika Anda mempunyai rumah di puncak misalnya Cipanas, seharusnya atau sebaiknya Anda menyewa orang untuk menjaganya dan merawatnya, dan sesekali Anda datang memeriksanya supaya rumah Anda terbebas dari serangan rayap.